Umat Allah yang diberkati Tuhan, bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikan, kemurahan dan cintanya. Kembali bersama dengan saya, Pendeta Dr. Hanas DTH, dalam program Rem Ministry. Kita masih dalam paket Soteriology and Spiritual Life, ilmu keselamatan dan kehidupan rohani, yang mempelajari tentang hal-hal yang penting sebagaimana dinyatakan oleh Alkitab. Kita masuk di sesi yang ke-13, yang merupakan sesi terakhir. Saya beri judul Keselamatan dan Spiritualitas Kristen dalam konsep satu berlian 12 sisi. Saya ulangi, keselamatan dan spiritualitas Kristen dalam konsep satu berlian 12 sisi. Keselamatan dan spiritualitas Kristen dalam konsep satu berlian 12 sisi merupakan ringkasan pelajaran secara menyeluruh terkait dengan keselamatan yang terimplementasi dalam kehidupan rohani. Konsep satu berlian yang dimaksudkan adalah konsep satu pemahaman tentang keselamatan. 12 sisi adalah 12 sisi keselamatan, yakni pertama pilihan, election, kedua pengganti, substitution, ketiga penebusan, redemption, keempat pemuasan, propitiation, kelima perpalingan, conversion, keenam kelahiran baru, regeneration, ketujuh pendamaian, reconciliation, kedelapan pembenaran, justification, kesembilan pengangkatan, adoption, kesepuluh penyatuan dengan Kristus, union with Christ, kesebelas penyucian, sanctification, kedua-belas pemuliaan, glorification. Umat Allah yang diberkati Tuhan, menarik sekali. Saya yakin keselamatan kita akan luar biasa kita yakini di dalam Tuhan, menjadi kuat, tidak tergoyahkan oleh pemahaman ataupun juga penjelasan dari manapun, bila kita mempelajari dengan seksama keselamatan dan spiritualitas Kristen dalam konsep satu berlian 12 sisi. Pemilihan pengganti, penebusan pemuasan, perpalingan kelahiran baru, pendamaian, pembenaran, pengangkatan, penyatuan dengan Kristus, penyucian, dan diakhiri dengan pemuliaan. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sebaiknya kita memposisikan diri pada teologi harmonisasi keselamatan atau harmonization salvation of theology. Karena jika kita secara ekstrim berpihak pada teologi Arminian, akan berpotensi melemahkan kasih karunia Allah. Namun jika secara ekstrim kita berpihak pada teologi John Calvin, akan berpotensi melemahkan tanggung jawab kita kepadanya, kepada Tuhan Allah. Nah, itu sebabnya konsep satu berlian 12 sisi ini merupakan pola pendekatan yang paling cocok, karena merupakan solusi atau penggabungan atau harmonisasi terhadap ketegangan dari teologi Arminian dan teologi Calvin. Umat Allah yang diberkati Tuhan, keselamatan merupakan karya Tritunggal Allah atau Tunggal Tri Allah, Bapa, Anak, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ketiganya esa, berbeda, namun ada dalam satu kesatuan. Karya Allah Bapa adalah election, pilihan, justification, pembenaran, adoption, pengangkatan, glorification, pemuliaan. Sementara karya Allah Anak atau Yesus Kristus adalah redemption atau penebusan, substitution atau pengganti, propitiation atau pemuasan, union with Christ atau penyatuan dengan Kristus, conversion atau perpalingan, dan karya Allah Roh Kudus adalah regeneration atau kelahiran kembali, reconciliation atau pendamaian,
sanctification atau penyucian. Umat Allah menarik sekali. Secara khusus kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengetahui bahwa sanctification dipahami dalam 3 bagian. Penyucian dipahami dalam 3 bagian. Ini sangat penting. Pertama disebut possession sanctification, yaitu penyucian secara posisi, di mana sebelumnya sebagai manusia menerima dosa turunan atau imputasi dari Adam dan Hawa. Dinyatakan telah final atau selesai, artinya tidak menerima hukuman dosa atau tidak menduduki posisi keturunan orang berdosa lagi karena telah disucikan melalui darah Yesus Kristus. Kedua disebut progressive sanctification, yaitu penyucian yang terkait dengan pergumulan hidup sehari-hari secara terus-menerus untuk hidup berkenan setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini merupakan pergumulan yang kita upayakan day to day, dari waktu ke waktu. Hidup kita semakin kudus, semakin berkenan, memuliakan atau menyenangkan hati Allah. Ketiga disebut perfected sanctification, yaitu penyucian untuk pemuliaan. Manusia disucikan 100% dan tidak ada lagi dosa, terjadi saat Yesus datang menjemput kita di angkasa atau yang disebut dengan rapture. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya saya ingin menyampaikan beberapa pernyataan penting sehubungan dengan pengajaran tentang keselamatan atau hidup yang kekal. Setidaknya ada 6. Pertama, keselamatan diperoleh hanya melalui Yesus Kristus. Itu begitu jelas dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Firman Tuhan berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Selanjutnya Yohanes 14 ayat 6 juga memberikan penguatan. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Statement saya yang kedua, keselamatan adalah anugerah yang diperoleh hanya di dalam Yesus Kristus dan bukan merupakan suatu hasil usaha manusia. Jelas sekali dinyatakan dalam Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Selanjutnya kita perhatikan Filipi 2 ayat 13 berkata, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya, menurut kerelaan Allah. Juga kita bisa cek di dalam Yohanes 3 ayat 16 memberikan penguatan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Statement saya yang ketiga terkait dengan keselamatan, bahwa keselamatan adalah pasti hanya di dalam Yesus Kristus. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai dengan 13 memberikan penguatan. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah. Perhatikan kalimat selanjutnya. Tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal.
Penguatan selanjutnya bisa kita lihat dalam Efesus 1 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Firman Tuhan berkata demikian. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh sepenuhnya, seluruhnya, seutuhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Statement saya yang keempat terkait dengan keselamatan. Keselamatan adalah bersifat paten atau permanen, tidak bisa hilang di dalam Yesus Kristus. Yohanes 10 ayat 28 memberikan penguatan. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan, perhatikan kalimat ini, mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Statement saya yang kelima terkait dengan keselamatan. Keselamatan meliputi mengaku Yesus adalah Tuhan dan percaya Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, sehubungan dengan pengampunan dosa dan kemenangan atas maut untuk memberikan hidup yang kekal. Sebagaimana dinyatakan dalam 1 Korintus 15 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Teks ini paralel juga dengan Roma 10 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Firman Tuhan menyatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Statement saya yang keenam, keselamatan yang diperoleh menunjukkan bahwa setiap orang percaya menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tidak hanya menjelaskan bahwa kita adalah anak-anak Allah, tapi juga memberikan penguatan Tuhan adalah Bapa kita. Galatia 4 ayat yang ke-6 dan 1 Yohanes 3 ayat 11 memberikan penguatan. Dan kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abba, ya Bapa. 1 Yohanes 3 ayat 11, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia ini tidak mengenal Dia. Semestinya atau harga mati tidak bisa ditawar. Ada beberapa hal penting yang saya mau sampaikan dalam kesempatan ini. Pertama, setiap orang yang telah diselamatkan harus menjadi saksinya. Kisah Rasul 1:8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kedua, orang yang telah diselamatkan harus melaksanakan amanat agung Yesus Kristus. Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20 berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya, Immanuel, amin.
kau tetap selamanya.